Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Capstone Project Jupiter nomor 39 akan mempresentasikan hasil kerja tim kami yang berjudul Analyze Android App on Google Play. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alif Zidan Mubarok. Saya Anissa Fatimah Zahra. Saya Talita Kirana Hariswari. Baik, di sini kami akan membahas 4 subtopik. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua solusi, yang ketiga manfaat solusi, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, latar belakang, pengertian dari Android adalah perangkat lunak untuk perangkat seluler yang menyertakan operating system, middleware, dan key application. Secara global, Android tercatat memiliki lebih dari 1,8 miliar pengguna aktif. Salah satu aplikasi pada Android adalah Google Play. Google Play adalah layanan distribusi digital yang dioperasikan dan dikembangkan oleh Google. Google Play sendiri berfungsi sebagai toko aplikasi resmi untuk sistem aplikasi Android, yang memungkinkan pengguna untuk menelusuri dan mengunduh aplikasi. Pada Google Play terdapat banyak sekali aplikasi dengan berbagai genre, kategori, dan lain-lain. Hal tersebut membuat para developer bisa melihat peluang market yang besar dan dari pengguna Android di Google Play. Developer menggunakan ulasan pengguna untuk mengembangkan produk agar memiliki minat yang besar dengan menyesuaikan kebutuhan pengguna. Bagi developer, penting untuk melihat record dari kompetitor maupun pendapat user terhadap sebuah aplikasi yang memiliki kategori yang sama dengan aplikasi yang akan dibuat. Maka dari itu, perlu adanya analisis mendalam terhadap market Android secara keseluruhan. Dalam ini kami menggunakan Play Store. Dengan latar belakang tersebut, kami tertarik untuk melakukan analisis terhadap aplikasi dari berbagai genre, kategori, dan lain-lain pada Google Play dengan tujuan untuk memetakan market dari user Android dan bisa dijadikan sebagai acuan para pengembang untuk menentukan strategi yang harus dilakukan untuk mengembangkan aplikasi. Selanjutnya untuk user story yang pertama yaitu user ingin melihat record aplikasi dengan download terbanyak, user ingin melihat aplikasi mana dengan review positif terbanyak. Selanjutnya, user ingin melihat record aplikasi dengan download paling sedikit. Selanjutnya, user ingin melihat aplikasi mana dengan review negatif terbanyak. Selanjutnya, user ingin melihat aplikasi dengan popularitas tertinggi. Selanjutnya, user ingin mengetahui market aplikasi yang berpeluang memperoleh penghasilan besar. Selanjutnya, user ingin melihat aplikasi dengan rating tertinggi. Selanjutnya, user ingin mengetahui total aplikasi berdasarkan last update. Selanjutnya, user ingin mengetahui penyebab aplikasi memiliki review buruk atau layanan atau fitur yang dikomplain. Dan yang terakhir, user ingin mengetahui fitur atau layanan yang mempengaruhi kepuasan penggunaan aplikasi. Di sini kami selanjutnya solusi yang kami berikan yaitu kami membuat report pada salah satu aplikasi Microsoft yaitu pada Microsoft Power BI dengan 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, tahap analisis, dan yang terakhir tahap modeling. Tahap persiapan dimulai dari user story, dilanjutkan dengan pencarian data, dilanjutkan dengan pengumpulan data, dilanjutkan dengan menyesuaikan data. Apabila data tidak sesuai, maka ulang step dari pencarian data. Jika data telah sesuai, maka dilanjutkan dengan pre-processing data. Selanjutnya, dilakukan analis pada data tersebut. Setelah dianalisis, maka data dimodeling. Setelah dimodeling, maka diuji hasil modeling tersebut. Apabila model sudah sesuai, maka selesai. Tetapi apabila model tidak sesuai, akan kembali ke pre-processing data. Untuk link dataset sendiri, di sini kami memakai GitHub Devim Cedar 2002 Android App Analysis on Google Play Store. Selanjutnya, untuk rincian kegiatan yang akan dilakukan yaitu yang pertama menentukan batasan masalah berdasarkan user story yang disesuaikan dengan data kolom yang digunakan pada dataset. Yang kedua, menentukan desain laporan berupa warna, tata letak, serta chart yang akan digunakan dalam modeling. Yang ketiga, mencari dan mengumpulkan dataset. Yang keempat, membuat sketsa analisis yang akan dilakukan berdasarkan kategori serta melakukan analisis mendalam mengenai app, kategori, rating, review, size, install, type, price, content rating, genre, last update, dan sentimen analisis. Yang kelima, melakukan eksplorasi data analisis untuk memperoleh insight data. Yang keenam, melakukan sentimen analisis menggunakan AI Insight Tag Analysis. Yang ketujuh, melakukan data modeling untuk membangun visual chart dan data report.
Di sini untuk, prosesnya yaitu yang pertama ada data understanding, untuk datasetnya akan dijelaskan pada next slide. Selanjutnya yaitu data cleaning. Di sini kami, mengecek duplikasi data, mengecek format data, dan me-remove missing value atau, blank pada data. Selanjutnya untuk sentiment analysis kami menggunakan AI Insight. Ini untuk data setnya yaitu kami memakai 2 data, yang pertama ada data aplikasi dengan format CSV dan juga data review aplikasi dengan format CSV juga. Untuk data aplikasi sendiri terdapat beberapa kolom yaitu ada app, kategori, review, size, install type, price, content rating, genre, last update, current fair, Android fair, rating, dan rating kategori. Untuk data review aplikasi ada app, review, sentimen, sentimen polarity, dan juga sentimen subjectivity. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah manfaat solusi. Berdasarkan user story yang telah kami susun, maka manfaat dari solusi yang kami berikan adalah yang pertama, user dapat melihat record aplikasi dengan download terbanyak. Dari visualisasi dapat terlihat bahwa dominasi install terbanyak adalah Google News dengan total install 1 miliar. Kemudian yang kedua adalah user dapat melihat record aplikasi dengan download paling sedikit. Dapat terlihat bahwa install yang paling sedikit adalah DSG. Next. Selanjutnya adalah user dapat melihat aplikasi dengan popularitas tertinggi berdasarkan kategori. Di sini terlihat bahwa kategori family memiliki jumlah aplikasi yang paling banyak di Play Store dibandingkan dengan kategori lainnya. Tetapi jika dilihat dari banyaknya install, game memiliki jumlah install yang terbanyak. Next. Kemudian selanjutnya, user dapat melihat aplikasi dengan popularitas tertinggi berdasarkan genre. Di sini menunjukkan bahwa jumlah aplikasi yang terbanyak adalah dengan genre menunjukkan bahwa jumlah aplikasi dengan genre yang belum tentu memiliki jumlah istilah yang banyak juga. Next. Selanjutnya adalah user melihat aplikasi dengan rating tertinggi. Berdasarkan aplikasi di sini yang mendominasi rating adalah top rating. Kemudian di visualisasi sebelah kanan menunjukkan bahwa perbandingan antara rating aplikasi dengan jumlah install yang diperoleh adalah share it, transfer, dan share memiliki rata-rata rating yang tertinggi. Next. User dapat melihat aplikasi dengan rating tertinggi. Berdasarkan aplikasi, visualisasi ini menampilkan bahwa perbandingan antara rata-rata berdasarkan kategori dan jumlah install kategori event memiliki rata-rata yang tertinggi yaitu 4,48. Kemudian untuk analisis berdasarkan genre menunjukkan bahwa rating tertinggi adalah board, rate, and play. Next. Selanjutnya, user dapat mengetahui total aplikasi berdasarkan last update, berdasarkan tahun dan bulan. Di sini menunjukkan bahwa banyaknya aplikasi yang terakhir diupdate adalah di tahun 2018 bulan Juli. Next. Selanjutnya, user dapat mengetahui total aplikasi berdasarkan rating dan last update. Di sini menunjukkan bahwa keterhubungan antara jumlah rating dengan last update aplikasi, di mana jumlah rating yang diberikan pada aplikasi meningkat seiring tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa last update berpengaruh pada meningkatnya respon user review terhadap rating yang diberikan. Next. Selanjutnya adalah user dapat mengetahui market aplikasi yang berpeluang memperoleh penghasilan yang besar. Berdasarkan revenue by aplikasi, di sini terlihat bahwa aplikasi berbayar populer adalah Hitman Sniper dengan jumlah install terbanyak yaitu 10 juta. Kemudian berdasarkan aplikasi revenue tertinggi yaitu adalah I Am Rich. Next. Kemudian di sini menampilkan visualisasi revenue by kategori, yaitu kategori yang terbanyak adalah family dengan pendapatan 22 plus miliar. Kemudian visualisasi sebelah kanan yaitu revenue by genre dengan genre action yang memperoleh penghasilan terbesar. Next. Untuk selanjutnya, user dapat melihat aplikasi mana dengan review positif terbanyak dan review negatif terbanyak. Dengan menggunakan decomposition tree, maka akan memudahkan dalam melihat tampilan banyaknya sentimen positif, netral, atau negatif. Next.
Selanjutnya adalah user dapat mengetahui penyebab aplikasi yang memiliki review buruk yang dilihat dari layanan atau fitur. Di sini menggunakan word cloud yang dapat menampilkan kata tertentu dengan jumlah yang paling banyak muncul. Selanjutnya, kemudian di sini dapat melihat fitur layanan yang mempengaruhi kepuasan penggunaan aplikasi. Di sini juga menggunakan word cloud untuk menampilkan sentimen positif berdasarkan kata yang paling banyak muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk hasil dan pembahasan, terdapat 5 analisis antara lain App Insight, Time Update, App Revenue, Rating, dan Sentiment Analysis. Oke, bisa next. Next. Pada App Insight, tab Apps diisi dengan total aplikasi dari 33 kategori, 111 genre dan 31 miliar install dengan 7,69% aplikasi berbayar dan 92,31% gratis. Selain itu, ada konten apps, total aplikasi tiap rating, total aplikasi berdasarkan genre, dan aplikasi dengan total install tertinggi serta rating aplikasi. Next, untuk tab kategori ditambahkan kategori dengan total install terbanyak. Next, pada tab genre ditambahkan genre dengan total install terbanyak juga. Untuk selanjutnya yaitu Time Insight menampilkan 7023 update yang telah dilakukan pada semua aplikasi. User bebas mengatur waktu untuk melihat aplikasi apa saja yang diupdate pada waktu yang ditentukan user. Selain itu, ditampilkan juga total aplikasi yang diberikan update terakhir berdasarkan tahun, total aplikasi berdasarkan tahun, update terakhir berdasarkan bulan pada tahun 2018, korelasi antara rating dengan update terakhir, dan tabel tahun, bulan, total aplikasi yang melakukan update dan kategori. Selanjutnya, untuk menu rating analisis berdasarkan aplikasi, ditampilkan rating berdasarkan aplikasi, lalu user juga bebas mengatur pencarian aplikasi berdasarkan rating, ditampilkan juga 29,22 ribu total rating dengan rincian 75,37% top rating, 29,79 rata-rata rating, dan 3,84 minimum rating. Selanjutnya, pada tab kategori terdapat visualisasi rating berdasarkan kategori. Next, pada tab genre ditampilkan rating by genre dan rating berdasarkan genre dan kategori. Selanjutnya, untuk revenue overview, tab apps berdasarkan tab apps menampilkan 540 aplikasi berbayar dengan total keuntungan sebesar 348 miliar. Lalu ditampilkan juga total rating dari semua aplikasi berbayar, ditampilkan juga 10 teratas dan 10 terbawah aplikasi berbayar, lalu keuntungan yang didapatkan aplikasi juga ditampilkan. Next, pada tab kategori, ditampilkan kategori dengan keuntungan terbanyak. Lalu pada tab genre, juga ditampilkan genre dengan keuntungan terbanyak pula. Oke, next. Next lagi. Pada sentimen analisis, tab sentimen ditampilkan 100.003,97 ribu total review dengan rating yang bisa diubah sesuai dengan keinginan user. Ditampilkan juga decomposition tree untuk memilah dari 103,97 ribu total review menjadi 3 sentimen. Dari 3 sentimen tersebut dikerucutkan lagi menjadi total review berdasarkan aplikasi. Next, pada tab keywords, pada keywords ditampilkan total kata kunci menggunakan word cloud untuk menampilkan kata kunci yang paling sering muncul dari semua statement, yang nanti apabila kata kunci tersebut diklik maka akan terhubung dengan tabel di sebelahnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.